warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Auditya dengan NIM 22021040221 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan seorang pengusaha sukses yang bernama Nurhayati Subakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Nurhayati lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 27 Juli tahun 1950. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara yang berasal dari Minangkabau. Ia menghabiskan masa kecilnya di kota kelahiran Padang Panjang. Seusai menamatkan sekolah di Nia Putri, ia kemudian pindah ke Padang. Di sini sambil bersekolah, ia juga membantu usaha orang tuanya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung. Setelah menyelesaikan kuliahnya tepat waktu, Nurhayati kemudian pulang kampung ke Padang dan bekerja di rumah sakit sebagai seorang apoteker di Rumah Sakit Umum Padang. Selanjutnya, karena ingin mengembangkan karirnya, ia pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan Wella Kosmetik sebagai staf quality control dari tahun 1979 sampai 1985. Dari sinilah ia mencoba berinisiatif untuk berbisnis sendiri meski ia sudah mempunyai jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Pada tahun 1985, ia memulai usahanya dari industri rumahan dengan memproduksi sampo bermerek Putri. Produksi sampo tersebut menargetkan salon-salon pinggiran di daerah Tangerang. Dengan modal yang tidak terlalu besar, ia gunakan mobil pribadinya untuk memasarkan dagangan dan rumah untuk tempat produksinya sehari-hari. Putri, merek produk yang pertama dijualnya, hanya dipasarkan ke salon-salon pinggiran. Namun karena harga yang terjangkau tetapi kualitasnya bagus, produk tersebut akhirnya banyak peminat, sehingga Nurhayati bisa mendirikan sebuah PT Pusaka Tradisi Ibu dalam manajemen usaha samponya. Namun, saat bisnisnya sedang berkembang dan maju-majunya selama 5 tahun, Nurhayati mendapat cobaan yang begitu besar. Nurhayati mengalami cobaan, pabrik miliknya dilalap api dan terbakar. Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, perempuan berdarah Padang ini bangkit dari keterpurukan. Ia memulai kembali usahanya dari nol. Modal usaha ia peroleh dari tabungan suami dan digunakan untuk membayar gaji para karyawannya serta untuk membangun lagi sebuah tempat untuk memproduksi usahanya. Ia mendirikan pabrik di Cibodas dan Tangerang. Ia kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah. Pada tahun 1995, Nurhayati Subakat mendirikan Wardah. Nama Wardah yang memiliki arti bunga mawar dipilih karena ia membuka usaha yang bertema Islami. Kosmetik ini dengan cepat diterima oleh masyarakat, khususnya kaum muslimah. Terbukti, di tahun 1999 hingga 2003, penjualan produk melonjak drastis. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produk Wardah Nurhayati Subakat ini dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Di tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu berganti nama menjadi PT Paragon Teknologi dan Innovation yang hingga kini mempunyai lebih dari 7.500 karyawan dan memiliki kapasitas produksi lebih dari 95 juta produk personal care dan make up. Kini, produk-produknya juga mencakup perawatan kulit dan perlengkapan make up. Alasan saya mengagumi Ibu Nurhayati adalah karena dia seorang pekerja keras, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko. Mengambil resiko adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, karena kita tidak tahu timbal balik resiko yang kita ambil akan menghasilkan hal yang positif atau negatif. Ibu Nurhayati juga orang yang sangat baik. Dia menyumbangkan uang sebanyak 40 miliar untuk bantuan COVID. Saya ingin menjadi seberani, sepintar, dan sebaik Ibu Nurhayati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.